wisatawan domestik kita, terlepas dari jumlah pengeluarannya yang kalau di total itu lebih besar, juga jatuhnya kepada UMKM karena kita suka makan combro, makan nasi pecel, makan ini, makan itu yang orang asing tidak doyan. Jadi ini yang terlupakan. Kita hanya ngitung dolar, dan itu pun saya pikir ngitungnya setengah hati, karena hanya dihitungnya itu yang diterima, yang dikeluarkan untuk mendatangkan mereka berapa nggak pernah dihitung, nggak pernah diinfokan. Kalau orang dagang kira-kira mungkin tombok, Pak R. Seperti kita membangun Mandalika ini kan, yang diinfokan kan jumlah penontonnya, karcisnya sekian kali sekian, bangunnya berapa, utangnya berapa, nggak pernah diomongin kan, nggak pernah disandingkan gitu. Udah kembali modal gitu, saya yakin belum. Sirkuit Mandalika yang berada di Lombok, NTB merupakan sirkuit berstandar internasional kedua yang dimiliki Indonesia. Sirkuit yang berkapasitas 200.000 penonton ini siap menggelar sejumlah ajang balapan bergengsi seperti MotoGP dan World Superbike. Sejak tahun 2021 lalu, sirkuit Mandalika telah digunakan untuk balapan internasional. Sebut saja seri terakhir dari balapan WSBK 2021 dan Asia Talent Cup 2021. Pada tahun ini, sirkuit Mandalika menggelar seri kedua MotoGP 2022 yang bertajuk MotoGP Indonesia atau Pertamina Grand Prix of Indonesia pada 18-20 Maret. Sirkuit Mandalika sendiri berlokasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kuta Lombok. Mandalika merupakan kawasan ekonomi khusus yang berfokus pada pariwisata. Rencana pembangunan sirkuit sudah dimulai pada 20 Januari 2017 setelah dilakukannya penandatanganan MOU antara ITDC dan Road Grip Motorsport. Pada November 2017, Vinci Green Contraction Project menandatangani kontrak pembangunan sirkuit Mandalika, di mana sirkuit akan mulai dibangun pada tahun 2018 dengan nilai investasi mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat. Direktur ITDC, Ngurah Wirawan mengatakan, dana pembangunan sirkuit diperoleh dari pinjaman ASEAN Infrastructure Investment Bank secara bertahap sampai 2023. Selain itu, BUMN Minyak dan Gas Pertamina mengeluarkan dana sebesar 100 miliar rupiah untuk menjadi sponsor utama sirkuit Mandalika yang kontraknya berlaku sampai akhir 2022. Sirkuit Mandalika diresmikan pertama kali pada 12 November 2021 oleh Presiden Jokowi. Pembangunan sirkuit Mandalika diikuti dengan sederet kontroversi. Salah satunya ketika Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan adanya pelanggaran hak asasi manusia saat pembangunan sirkuit. Laporan itu berasal dari warga lokal yang mengaku dipaksa meninggalkan rumah dan lahan mereka meski belum melakukan pembayaran ganti rugi. Jadi ini salah satu contoh praktek pencaplokan tanah ulayat oleh yang kami katakan mafia tanah. Kalau sudah menunjukkan objek sejengkal, saya tidak akan mempertahankan tanah ini. Sejengkal. Petani dan nelayan telah diusir dari tanah mereka dan mengalami kehancuran rumah, ladang sumber air, situs budaya, dan agama mereka karena pemerintah Indonesia dan Badan Pengembangan Pariwisata Indonesia mempersiapkan Mandalika menjadi Bali baru. Waktu telah berlalu untuk sirkuit balap dan proyek infrastruktur pariwisata transnasional besar-besaran yang menguntungkan segelintir pelaku ekonomi daripada populasi secara keseluruhan. Namun, pemerintah membantah laporan itu dan menyebutnya sebagai narasi yang salah dan hiperbolis. Pemerintah juga telah berjanji akan transparan dan merekomendasikan pembayaran ganti rugi serta dialog antara warga dan ITDC. Sebelumnya, ini Pak Dirut harus memastikan agar sirkuit Mandalika itu tidak hanya kita harus meningkatkan event-event. Jadi event itu tidak hanya pada bulan Maret dan bulan Oktober. Ya Pak Dirut ya. Kemudian juga kontrak daripada Mandalika ini untuk MotoGP ini kan 10 tahun ya Pak ya. 10 tahun, setahu saya 10 tahun. Nah, ini kan sementara investasi yang dilakukan ini adalah investasi jangka panjang. Nah, ini harus ada planning ke depan. What next? Ya kan, after 10 years ini seperti apa? Kalau enggak ini nanti jadi hambalang kedua, hambalang ketiga Pak. Tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, Helson Siagian mengatakan, pembangunan dan pengembangan sirkuit internasional Pertamina Mandalika atau sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan Indonesia sentris.
Hal itu disampaikannya menanggapi berbagai sorotan terhadap pembangunan sirkuit Mandalika yang meninggalkan utang 4,6 triliun rupiah. Pengembangan sirkuit sebagai sebuah terobosan yang disiapkan dengan penuh kehati-hatian untuk menumbuhkan pusat pariwisata baru, terutama di NTB. Hal ini salah satu bukti nyata komitmen Presiden Jokowi untuk memeratakan pembangunan di Indonesia. Helson menegaskan pemanfaatan sirkuit Mandalika sebagai tempat pagelaran balapan berskala internasional, yakni MotoGP, Moto2, Moto3, WSBK, dan ASEAN Talent Cup, telah menciptakan multiplier efek yang besar dan berkelanjutan. Ia mencontohkan kesuksesan event WSBK 2023 yang memberikan dampak hingga 5 triliun terhadap ekosistem pergerakan ekonomi di Indonesia. Terkait dengan penghapusan World Superbike, menurut Helson, hal itu tidak perlu dijadikan sebagai polemik, sebab masih banyak event internasional yang bisa digelar di sirkuit Mandalika dan dapat menjaring wisatawan berkualitas. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir akan tetap mempertahankan gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Meskipun penyelenggaraan balapan yang dihadiri para pembalap dunia tersebut membawa kerugian hingga 50 miliar rupiah. Penjelasannya waktu itu bahwa memang cash flow daripada injury sendiri sebagai catatan ada yang memang dalam posisi negatif pada saat COVID waktu itu. Di mana di situ kita bisa lihat pendapatan dari airport kita tentu dalam posisi negatif, tetapi tentu sebagai pelayanan masyarakat tidak mungkin airport di stop pada saat COVID, sehingga tetap kita jalankan. Tetapi juga ada konteks yang lain pada saat itu, tentu dengan cash flow yang kita harapkan pengembangan daripada pengembangan wilayah Mandalika. Nah, salah satunya dana yang 1,2 triliun ini sebenarnya tidak hanya tadi memaksa daripada airport sendiri yang sekarang sudah recover, ya, bahkan sudah ada yang lebih bagus, tetapi masih ada mungkin 70% airport yang belum recover, ya, baru Bali, Jakarta yang bagus. Nah, tentu tidak mungkin airport ini cash flow-nya menggendong daripada anak usaha injurni lainnya seperti juga yang itu di Mandalika. Erick berpendapat MotoGP penting untuk mengangkat citra dan brand Indonesia di mata dunia internasional, terutama citra untuk sektor pariwisata Indonesia. Menurut Erick, dirinya akan menegosiasi ulang pelaksanaan sejumlah kegiatan atau event di sirkuit Mandalika, terutama yang memberatkan atau membawa kerugian. Satu di antaranya pelaksanaan World Superbike. Erick mengakui sejumlah kegiatan yang digelar di sirkuit yang pembangunannya dimodali APBN 2,4 triliun tersebut cukup memberatkan. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Kikin Praginanto mengomentari disetujuinya penyertaan modal negara untuk membantu membayar beban utang imbas gelaran MotoGP Mandalika. Diketahui Komisi 6 DPR RI menyetujui anggaran PMN senilai 1,19 triliun yang diajukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Selain PMN, untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney yang menanggung utang imbas sirkuit Mandalika, ada 3 BUMN lainnya yang menikmati dana segar dari APBN. BUMN tersebut antara lain PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar 3 triliun, PT Reasuransi Indonesia Utama sebesar 1 triliun, dan PT Raja Wali Nusantara Indonesia sebesar 500 miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut, Kikin mengaku heran lantaran DPR justru menyetujui penambahan tersebut ketika seharusnya perihal kerugian tersebut diusut. Ia kemudian menyindir orang-orang yang selalu berkuar-kuar bahwa Mandalika sukses besar. Ini yang gembor-gembor balap motor di Mandalika sukses besar perlu dikerangkeng juga, jangan biarkan pamer foto lagi di medsos. Untuk diketahui, big wheeler for line there for Jorge Martin in second place. Storming start from Miguel Oliveira on the number 88 factory KTM. Quartararo, the poleman, gets the whole shot, but Oliveira up into third. Look at Alex Rins. Holding BUMN Pariwisata Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation tengah menanggung utang 4,6 triliun dari proyek sirkuit Mandalika. Nah, kesempatan ini perlu saya sampaikan background daripada Mandalika karena saya ditanya pendapat saya secara provisional bagaimana saya melihat Mandalika. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa kami sebetulnya adalah menyelesaikan problematika yang ditinggalkan Pak Ketua. Jadi kalau saya ditanya, saya juga kalau uangnya hari ini 1 triliun saya minta untuk pengembangan, saya pasti tidak akan minta. Tetapi 1 triliun ini adalah menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh sebelum kami mengambil alih Mandalika. Jadi ini adalah penyelesaian hutang yang 1 triliun. Sebagai kami Bapak Pimpinan, itu waktu kita mengambil alih Mandalika, itu posisinya adalah mereka mempunyai short term liability 1,2 triliun.
mereka mempunyai long term liabilities 3,4 triliun dengan sumber repayment capacity hanya dari Nusa Dua. Terus terang saya tidak bisa menyelesaikan yang short term liabilities ini, di mana short term liabilities ini isi di dalamnya adalah pembangunan daripada grandstand dan juga VIP Village sama kebutuhan modal kerja waktu penyelenggaraan event, yaitu 1,2 triliun. Karena itu penyelesaian ini harus dengan equity. Tetapi yang long term liabilities-nya, apa yang kami lakukan hari ini sebelum saya nanti masuk kepada apa yang ditanyakan oleh di Mandalika. Yang long term liabilities menyebabkan kerugian Mandalika itu semakin setiap tahun itu akan semakin besar karena ada mismatch, tidak hanya rugi tetapi juga secara cash flow dia menjadi negatif karena EBITDA-nya hanya 80 miliar, kewajibannya jauh lebih besar yang menjadi cicilan jatuh temponya. Direktur Utama Enjourney Doni Oskaria menjelaskan, utang tersebut terbagi dalam 2 tem pembayaran. Kewajiban pembayaran jangka pendek yang harus dilakukan sebesar 1,2 triliun dan kewajiban jangka panjang mencapai 3,4 triliun. Ia mengatakan terus terang tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini, diantaranya untuk bayar pembangunan grandstand VIP Village dengan kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event. Untuk itu, satu-satunya untuk penyelesaian kewajiban jangka pendek ini, dirinya mengajukan penyertaan modal negara sebesar 1 triliun untuk ITDC. Mengenai kewajiban jangka panjang yang sebesar 3,4 triliun rupiah, Doni memaparkan sejumlah strategi. Pertama, pihaknya akan menghilangkan biaya-biaya, salah satunya dengan menghapus event World Superbike dari sirkuit Mandalika, karena event tersebut memberikan kerugian sebesar 100 miliar. Yang WSBK ini menunjukkan kerugian. Sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan melakukan renegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini. Sehingga nanti WSBK-nya akan turun, akan kita hilangkan sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya eventnya tidak menarik crowd dan tidak menarik juga secara sponsorship. Ini berdampak 100 miliar penurunan daripada kerugian kita. Ini tahun ini akan kita lakukan untuk menegosiasi membuang si WSBK-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat lagi MotoGP ini berapa negatifnya dari sponsorship dan juga daripada hosting fee-nya. Kita sudah menghitung itu kita punya punya gap itu kurang lebih sekitar 50 miliar. Ini yang sedang kami carikan bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini. Sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini. Problem pertama adalah berkaitan dengan long term liabilities-nya, yang kedua adalah berkaitan dengan MGPA-nya. MGPA-nya kurang lebih 50 miliar yang harus kami lakukan. Yang dari sisi infrastrukturnya kita sedang merenegosiasikan untuk merestrukturisasi kreditnya, kita balancekan dengan posisi repayment capacity Nusa Duanya. Selain itu, MGPA yang merupakan pengelola sirkuit Mandalika akan mengaktifkan sirkuit untuk ajang internasional lainnya yang lebih menguntungkan. Langkah lain, ITDC akan mengundang swasta untuk berinvestasi di lahan sekitar sirkuit Mandalika. Saat ini, ITDC memiliki hak pengelolaan lahan 1.200 hektar. Hanya saja, nanti price-nya akan direview terlebih dahulu. Karena saat ini, price yang ditawarkan harganya 3 kali lipat lebih mahal dari kalau beli lahan, jadi tidak ada investor yang masuk. Karena kalau kita menerapkan commercial policy dan pricing strategi hari ini, tidak akan ada orang yang mau berinvestasi di Mandalika karena dengan parameter 3-6 dolar per square meter per tahun, itu harganya 3 kali lipat lebih mahal daripada harga tanah average rata-rata tanah di Mandalika. Ini yang sedang kami kaji, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan proses yang diajukan ini adalah sebetulnya proses penyehatan kondisi Mandalika ketika kita ambil alih. Holding BUMN Pariwisata Enjourney tengah putar strategi untuk menyehatkan perusahaan yang mengelola sirkuit Mandalika, yaitu Mandalika Grand Prix Association. MGPA saat ini disebut-sebut tengah menelan kerugian dari pengelolaan sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika sendiri tahun ini kembali menjadi tuan rumah ajang balapan internasional bergengsi, yaitu World Superbike dan MotoGP. Hanya saja, event besar itu ternyata tidak banyak membantu MGPA untuk mendapatkan keuntungan. Kedepannya ini Pak Dirut harus memastikan agar sirkuit Mandalika itu tidak hanya kita harus meningkatkan event-event. Jadi event itu tidak hanya pada bulan Maret dan bulan Oktober. Ya Pak Dirut ya. Kemudian juga kontrak daripada Mandalika ini untuk MotoGP ini kan 10 tahun ya Pak ya. 10 tahun, setahu saya 10 tahun. Nah, ini kan sementara investasi yang dilakukan ini adalah investasi jangka panjang. Nah, ini harus ada planning ke depan. What next?
ya kan? After 10 years ini seperti apa? Kalau enggak ini nanti jadi apa namanya hambalang kedua, hambalang ketiga, Pak. Big wheel for line there. Untuk diketahui, para buzzer dan juga para oligarki sering mengkritisi pagelaran ajang balap Formula E. Mereka membandingkan dengan pagelaran MotoGP di Mandalika. Padahal pagelaran MotoGP di Mandalika sampai saat ini masih menyisakan problem. Belum lagi biaya pembangunan sirkuit Mandalika yang terus naik. Terbaru, penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022, Mandalika Grand Prix Association berutang kepada Rumah Sakit Umum Daerah Nusa Tenggara Barat sebesar 7,8 miliar rupiah. Utang tersebut tercatat di laporan hasil pemeriksaan operasional Badan Layanan Umum Daerah RSUD dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tahun anggaran 2022. Direktur Utama RSUD NTB, lalu Herman Mahaputra, membenarkan utang MGPA tersebut. Ia telah melaporkan ihwal utang itu kepada Gubernur NTB Zulkifli Mansyah dan Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalila. Herman menjelaskan telah beberapa kali bertemu dengan jajaran direksi MGPA untuk menagih utang pekerjaan layanan kesehatan saat pagelaran MotoGP. Namun ia belum bisa memastikan kapan MGPA bisa digelar. Herman memastikan keuangan RSUD NTB tetap baik meski memiliki piutang 7,8 miliar rupiah. Pelayanan kesehatan di rumah sakit itu juga tidak akan terganggu. LHP operasional Badan Layanan Umum Daerah RSUD dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tahun anggaran 2022 menyebutkan RSUD NTB menaikkan perjanjian kerjasama dengan MGPA dalam rangka penyelenggaraan rujukan pelayanan kesehatan pada perhelatan MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika. Pekerjaan penyediaan layanan kesehatan event official tes MotoGP dengan nilai 3,7 miliar. Pembayaran bisa dilakukan secara bertahap sesuai progres pekerjaan.